Hai, sidang Mahkamah Konstitusi memanas. Permohonan RRT dinyatakan cacat. Hakim MK langsung permalukan merek. Yang mulia, panel hakim, apakah kami berkenan diberikan kesempatan agar prinsipal menyampaikan sepatah dua patah kata dalam sidang pendahuluan ini? Kalau boleh tiga-tiganya. Ini tidak lazim Pak Refli ya. Ya. Oleh karena itu mungkin lebih baik hadirkan sudah ada kuasa hukumnya. Apa yang mau kan sudah dinyatakan dalam permohonan ya. Kalau boleh, kalau nggak boleh apa boleh buat? Ya. Dan tidak lazim seperti itu. Pak Refli kan sudah tahu, dan kan kura-kura dalam perahu aja, pura-pura tidak tahu aja dan. Pak Refli kan sudah tahu, dan kan kura-kura dalam perahu aja, pura-pura tidak tahu aja dan. Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Dr. Tifatoti Fauziat Yasuma. Beliau bertiga untuk sementara ini ditersangkakan dengan pasal-pasal ini. Pasal 310, pasal 311, pasal 27A, pasal 28 ayat 2, pasal 32 ayat 1 ayat 2, dan pasal 35. Dan kami menganggap bahwa pasal tersebut justru ketika dikenakan kepada beliau itu melanggar ketentuan konstitusional. Makanya kita bawa normanya ke tingkat konstitusi. Ada 3 alat uji yang kami kemukakan, yaitu undang-undang. Ini kalau begitu kewenangan mahkamah dianggap sudah diucapkan ya, disampaikan ya. Karena ya, mahkamah pasti berwenang. Iya. Tapi legal standing pasti diterima. Tunggu dulu, jangan cepat-cepat. Nih, ini kan kalau ditegur hakim nanti bisa rusak juga Pak Refli. Pelan-pelan. Kewenangan mahkamah dianggap selesai. Nah, sekarang Bapak jelaskan legal standingnya di mana, gitu ya. Jangan melompat-lompat Pak. Orang belum legal standing udah sampai ke pokok permohonan Bapak ini. Terima kasih Yang Mulia Hakim Konstitusi. Pertama, kewenangan Mahkamah Konstitusi sudah kami anggap bacakan ya. Kemudian kedudukan hukum, legal standing pemohon. Jadi bahwa beliau bertiga ini ya permohonan ini diajukan oleh pemohon pertama adalah Dr. T. Fauziat Yasuma, kemudian Dr. Roy Suryo, Dr. Rismon Hasiolan Sianipar. Mereka bertiga ini adalah warga negara Republik Indonesia yang kebetulan mereka ada profesi masing-masing. Salah satunya adalah mereka adalah peneliti. Jadi sudah banyak produk penelitian mereka. Kalau pemohon pertama Dr. T. Fauziat Yasuma saat ini secara paralel sedang menyelesaikan S3 di 2 tempat sekaligus, yaitu Fisip Unpad dan Kedokteran UI. Bang Refli, yang ada dalam permohonan itu dijelaskan terlebih dulu. Kemudian Roy Suryo ini adalah Roy Suryo warga Indonesia wira swasta, kemudian Dr. Rismon adalah dosen. Kemudian kewenangan Mahkamah Konstitusi sudah saya bacakan, kedudukan hukum, legal standing pemohon. Sudah saya katakan tadi, mereka adalah warga negara Indonesia dan mereka merasa dirugikan hak konstitusional mereka karena saat ini mereka ditersangkakan dengan pasal-pasal yang kami mohonkan ke hadapan majelis panel hakim Mahkamah Konstitusi. Sidang Mahkamah Konstitusi itu biasanya dingin, rapi, formal. Kayak ruang operasi, sunyi, tegang, semua orang tahu ini tempat hukum bicara, bukan emosi. Tapi sidang pendahuluan permohonan Roy, Rismon, dan Tifa? Jangan salah, ini bukan sekadar sidang. Ini arena uji nyali. Siapa paham hukum, siapa cuma modal suara keras. Detik-detik awal sidang masih normal, hakim duduk tenang, berkas dibuka, prosedur berjalan, tapi pelan-pelan hawa berubah. Bukan karena aci mati, tapi karena satu hal, permohonannya bermasalah sejak lahir. Bukan sekadar kurang rapi, bukan cuma typo atau salah redaksi, tapi kabur. Kabur arahnya, kabur kepentingannya. Kabur siapa yang sebenarnya sedang diperjuangkan. Dan Mahkamah Konstitusi itu alergi berat dengan yang namanya kabur. Ini penting kita luruskan dari awal. Judicial review itu bukan panggung pengakuan dosa. Bukan tempat menyampaikan perasaan. Bukan pula mimbar keluh kesah karena merasa dizalimi dunia. Judicial review itu alat hukum, bukan alat drama. Ketika Roy, Rismon, dan Tifa melalui kuasa hukumnya mengajukan permohonan ke EMK, yang diuji itu norma undang-undang terhadap konstitusi. Bukan reputasi pribadi, bukan perasaan tersinggung, bukan status tersangka yang bikin tidak terima. Nah, disinilah masalah mulai kelihatan. Hakim MK membaca permohonan itu dan menemukan satu soal krusial. Ini permohonan mau ngapain sih? Mewakili kepentingan publik atau sekadar memperjuangkan nasib 3 orang yang sedang berurusan dengan hukum? Kalau itu kepentingan publik, mana argumentasi konstitusionalnya? Kalau kepentingan pribadi, ngapain dibungkus seolah-olah suara rakyat? Dan di titik itulah, palu belum diketuk, tapi tamparan hukum sudah melayang. Permohonan ini kabur. Kalimat kabur dari Hakim MK itu bukan kata sembarangan, itu vonis awal. Itu tanda bahaya. Itu sinyal keras bahwa sejak halaman pertama, permohonan ini sudah bikin alis hakim naik. Kabur artinya apa? Artinya tidak jelas norma apa yang diuji.
Tidak tegas kepentingan siapa yang diwakili. Tidak konsisten antara dalil hukum dan tujuan politik. Tidak rapi memisahkan masalah hukum dan masalah personal. Bahasa gampangnya, niatnya nggak jujur dari awal. Dan Mahkamah Konstitusi bukan tempat buat niat setengah-setengah. Hakim MK paham betul bahwa polemik ijazah Presiden Jokowi ini bukan sekadar perkara akademik. Ini sudah jadi isu politik, dan MK tahu betul ada aroma kepentingan di baliknya. Maka ketika permohonan datang dengan narasi panjang, emosional, penuh tuduhan, tapi miskin kejelasan hukum, hakim langsung pasang rem. MK tidak tuli tapi juga tidak mudah terharu. Ini yang sering disalahpahami publik. Ada yang bilang MK kejam, MK tidak punya empati, MK menutup telinga. Salah besar, MK mendengar tapi MK tidak terbawa perasaan. MK membaca konteks, tapi MK tidak tunduk pada tekanan politik. Hakim tahu betul bahwa kasus ini digoreng kemana-mana. Tapi justru karena itu, MK harus lebih dingin dari es batu. Dan disinilah pesan keras itu keluar. Judicial review bukan panggung kegaduhan. Kalau mau bikin gaduh, silakan ke media sosial. Kalau mau adu opini, silakan ke podcast. Kalau mau cari simpati, silakan bikin konferensi pers. Tapi kalau masuk MK, bawa hukum, bukan emosi. Permohonan bermasalah sejak awal. Hakim MK tidak bicara basa-basi. Mereka menegaskan satu hal yang pahit tapi faktual. Permohonan ini bermasalah sejak awal. Artinya bukan cuma soal teknis. Bukan cuma bisa diperbaiki dengan ganti kalimat atau tambah footnote. Masalahnya substansial. Ini ibarat rumah yang pondasinya miring. Mau dicat seindah apapun, tetap roboh. Dan inilah yang bikin sidang berubah tegang. Kuasa hukum berharap ada ruang toleransi. Hakim justru menarik garis tebal. Aturan ya aturan. MK tidak sedang pamer kuasa. MK sedang menjaga marwah. Karena kalau satu permohonan kabur saja diloloskan, maka besok semua tersangka bisa ngaku wakil rakyat. Semua perkara pribadi bisa disulap jadi isu konstitusi. Semua emosi bisa diklaim sebagai kepentingan publik. Dan kalau itu terjadi, MK bukan lagi Mahkamah Konstitusi, tapi panggung sandiwara nasional. Maka penolakan ini bukan soal Roy, Risman, dan Tifa semata. Ini peringatan sistemik. Pesannya jelas. Jangan main-main dengan konstitusi. Jangan jadikan hukum alat balas dendam. Jangan pakai baju rakyat untuk kepentingan sendiri. Bagi yang berharap sidang ini jadi ajang pembongkaran besar-besaran, mungkin kecewa. Tapi bagi yang peduli hukum, ini justru kabar baik. Karena MK menunjukkan satu hal penting. Hukum masih berdiri di atas logika. Bukan teriakan. Sidang memang memanas. Tapi panasnya bukan karena emosi hakim. Panasnya karena permohonan tidak siap diuji secara konstitusional. Dan ini baru permulaan. Karena setelah permohonan dinyatakan kabur, muncul babak berikutnya yang jauh lebih tajam. Bukan soal berkas lagi, bukan soal redaksi, tapi soal permintaan yang dianggap tidak lazim dan tidak normal. Dan di situ, satu nama bicara dengan dingin tapi mematikan, Saldi Isra. Permintaan Refli Harun dianggap tidak lazim dan tidak normal. Kalau tadi kita bicara soal permohonan yang kabur, maka selanjutnya kita masuk ke level berikutnya. Momen ketika kuasa hukum mencoba menarik panggung ke arah yang sama sekali tidak disediakan oleh hukum. Disinilah suasana sidang berubah dari sekadar tegang menjadi dingin, tajam, dan memalukan. Bukan karena hakim marah, justru karena hakim terlalu tenang. Refli Harun sebagai kuasa hukum Roy, Rismon, dan Tifa melakukan satu langkah yang kelihatannya sepele, tapi secara hukum fatal. Ia meminta agar para prinsipal diberi kesempatan berbicara langsung dalam sidang pendahuluan. Kalimatnya halus, nadanya sopan, tapi substansinya menyimpang jauh dari hukum acara MK. Dan disinilah Saldi Isra masuk. Bukan dengan bentakan, bukan dengan emosi, tapi dengan satu kalimat pendek yang rasanya kayak pisau. Ini tidak lazim, Pak Refli. Selesai. Tidak ada debat panjang, tidak ada diskusi basa-basi. Kalimat itu bukan sekadar penolakan. Itu penegasan posisi. Artinya apa? Artinya, hakim tahu aturan. Hakim tahu konteks. Hakim tahu persis apa yang sedang dicoba dilakukan. Dan lebih penting lagi, hakim tahu kapan harus bilang cukup. Permintaan agar prinsipal berbicara langsung dalam sidang pendahuluan itu bukan sekadar tidak biasa. Itu melanggar logika hukum acara. Dalam judicial review, pemohon bicara lewat kuasa hukum.
Argumen disampaikan lewat berkas. Hakim menilai norma, bukan emosi. Kalau semua prinsipal boleh bicara langsung, buat apa ada kuasa hukum? Buat apa ada tata tertib? Buat apa ada hukum acara? Di titik ini, penting kita bedakan antara diskresi dan akal-akalan. Diskresi itu ruang kebijakan yang sah. Akal-akalan itu usaha memelintir aturan demi kepentingan sendiri. Dan Mahkamah Konstitusi menutup rapat ruang yang kedua. Permintaan Refli Harun jelas ingin membuka celah. Kalau klien bisa bicara langsung, maka narasi bisa dibangun. Emosi bisa dimainkan. Simpati publik bisa diarahkan. Tapi MK tidak sedang mengurus simpati. MK mengurus konstitusi. Maka jawaban Saldi Isra itu bukan reaksi personal. Itu penjagaan institusi. Ini poin penting. Banyak orang berharap hakim memahami situasi. Masalahnya, hakim MK justru harus menjaga jarak dari situasi emosional. Karena begitu hakim ikut perasaan, putusan jadi lunak, aturan jadi lentur, presiden jadi berbahaya. Dan Saldi Isra paham betul risiko itu. Makanya jawabannya bukan, ya nanti kita lihat. Bukan, mungkin bisa dipertimbangkan, tapi tidak lazim. 2 kata. Tapi efeknya seperti palang besi. Sidang pendahuluan itu bukan sidang pembelaan. Bukan pula sidang klarifikasi pribadi. Sidang pendahuluan itu memeriksa kewenangan MK, memeriksa kejelasan permohonan, memeriksa apakah permohonan layak lanjut. Bukan tempat curhat, bukan tempat menjelaskan versi kami. Kalau prinsipal diberi ruang bicara, maka sidang berubah fungsi. Dari forum hukum menjadi forum drama, dan MK tidak mau jadi panggung. Saldi Isra bukan orang baru. Beliau tahu betul pola-pola permohonan yang berusaha menggeser arena. Hari ini minta bicara sepatah 2 patah kata. Besok minta klarifikasi tambahan. Lusa minta didengar sebagai korban. Pelan-pelan, sidang hukum diseret jadi sidang opini. Dan karena itu, pintu langsung ditutup sejak awal. Ketika Saldi Isra bilang tidak lazim, ruangan sidang diam. Bukan karena semua tidak tahu harus bicara apa, tapi karena semua tahu arti kalimat itu. Itu artinya permintaan tidak akan dilayani. Argumentasi tidak perlu dilanjutkan. Upaya lobi hukum berhenti di situ, dan lebih dari itu, hakim sedang mengingatkan kuasa hukum agar tidak melewati batas. Pesan dari peristiwa ini jelas dan keras. Mahkamah Konstitusi tidak bisa ditekan, tidak bisa dirayu, tidak bisa diajak kompromi prosedural. Aturan bukan hiasan, hukum acara bukan formalitas. Dan ketika ada yang mencoba menabrak dengan sopan, jawabannya tetap sama. Tidak. Judulnya memang Saldi Isra meledak, tapi jangan salah paham. Ini bukan ledakan emosi. Ini ledakan prinsip hukum. Ledakan orang yang tahu batas, menjaga marwah, tidak mau hukum dijadikan alat panggung, dan dari sini ketegangan naik 1 level lagi. Karena setelah permintaan ditolak, muncul satu kalimat yang lebih tajam, lebih menyakitkan, dan lebih mempermalukan. Bukan lagi soal tidak lazim, tapi soal pura-pura tidak tahu. Satu metafora keluar. Dan sejak itu, suasana sidang membeku total. Sindiran tajam Saldi Isra mempermalukan Refli Harun. Kadang, dalam hukum, satu kalimat lebih mematikan daripada 1000 pasal. Dan hari itu, di ruang Mahkamah Konstitusi, Saldi Isra tidak membaca pasal. Dia menyentil akal sehat. Kalimatnya sederhana, tidak kasar, tidak teriak. Tapi efeknya, beku. Kura-kura dalam perahu. Bagi yang paham budaya, kalimat ini bukan sekadar peribahasa. Ini vonis moral. Ini tamparan intelektual. Ini sindiran yang bilang, Anda tahu aturannya, tapi pura-pura tidak tahu. Mari kita bedah pelan-pelan, tapi tajam. Kura-kura hidup di air. Perahu itu di air. Orang yang bilang kura-kura tidak tahu dia di air, itu penghinaan terhadap kecerdasan. Maknanya jelas. Refli Harun tahu betul hukum acara MK. Tahu bahwa permintaannya tidak lazim. Tahu bahwa prinsipal tidak boleh bicara langsung, tapi tetap diajukan. Tetap dipaksakan. Tetap dicoba. Dan disitulah Saldi Isra berkata, tanpa emosi, jangan pura-pura bodoh di depan hukum. Banyak orang salah fokus. Dikira ini soal sopan atau tidak sopan. Padahal ini soal integritas profesi. Seorang kuasa hukum wajib tahu aturan, wajib jujur pada proses, wajib mengedukasi klien, bukan menuruti semua kemauan klien. Ketika seorang advokat memaksakan kehendak klien yang jelas-jelas menabrak aturan, maka itu bukan lagi advokasi, itu manuver.
Dan Mahkamah Konstitusi tidak memberi ruang untuk manuver semacam itu. Ini penting. Hakim MK tidak melihat satu permintaan sebagai peristiwa tunggal. Hakim melihat pola. Pola apa? Pola permohonan kabur, narasi emosional, klaim atas nama rakyat, lalu minta ruang bicara langsung. Kalau dibiarkan, pola ini akan berujung ke satu hal. Penggeseran fungsi MK dari Pengadilan Konstitusi menjadi panggung legitimasi politik. Dan itu berbahaya. Makanya sindiran kura-kura dalam perahu bukan sekadar menohok Refli Harun. Itu peringatan keras bagi siapapun yang berpikir MK bisa diajak main setengah-setengah. Bayangkan suasananya, semua orang di ruangan itu paham arti kalimat itu. Tidak ada yang tertawa. Tidak ada yang bertepuk tangan. Karena ini bukan lelucon, ini peringatan terakhir. Bagi kuasa hukum ini sinyal, jangan lanjutkan. Bagi prinsipal ini sinyal, jalan ini buntu. Bagi publik ini sinyal, MK tidak sedang main-main. Mari jujur, permintaan agar prinsipal bicara langsung itu bukan demi hukum. Itu demi narasi. Karena ketika prinsipal bicara, mereka bisa menyebut diri korban. Mereka bisa membangun drama. Mereka bisa memainkan emosi. Dan ketika emosi masuk, hukum keluar dari pintu belakang. Itulah sebabnya MK menutup pintu rapat-rapat. Di titik ini kita harus tegas. Wibawa Mahkamah Konstitusi tidak boleh dikalahkan oleh kepentingan siapapun. Termasuk oleh advokat yang merasa punya panggung publik. Karena begitu MK tunduk pada manuver, putusan akan selalu dicurigai. Proses akan selalu digugat. Kepercayaan publik runtuh. Dan Saldi Isra tahu betul taruhannya. Makanya sindirannya tidak main-main. Perlu digarisbawahi. Ini bukan serangan personal ke Refli Harun. Ini pembelaan terhadap sistem. Hakim tidak berkata, Anda tidak kompeten. Hakim berkata, Anda tahu tapi berpura-pura tidak tahu. Itu jauh lebih tajam. Karena itu menyerang niat, bukan kemampuan. Kenapa sindiran ini efektif? Karena tidak bisa dibantah. Tidak perlu klarifikasi. Tidak membuka ruang debat. Apa mau jawab apa? Maaf, saya benar-benar tidak tahu. Itu makin mempermalukan. Maaf, saya tahu tapi tetap minta. Itu pengakuan. Game over. Dengan satu kalimat, Saldi Isra menarik garis merah. MK bukan tempat eksperimen prosedur. MK bukan panggung pencitraan. MK bukan ruang kompromi akal-akalan. Dan setelah garis itu ditarik, satu pertanyaan besar menggantung di udara. Kalau tersangka diberi ruang bicara di MK, apa jadinya hukum kita? Nah, disitulah kita masuk ke bagian paling sensitif, paling berbahaya, dan paling manipulatif secara narasi. Nah, disinilah kita sampai ke inti masalah yang sebenarnya. Bukan lagi soal kuasa hukum, bukan lagi soal teknis persidangan, tapi soal akal sehat publik dan masa depan hukum kita. Pertanyaannya sederhana tapi dampaknya ngeri. Sejak kapan tersangka dapat hak bicara langsung di Mahkamah Konstitusi? Kalau pertanyaan ini saja sudah bikin dahi berkerut, berarti alarmnya bunyi. Mari kita luruskan dulu tanpa drama. Roy, Rismond, dan Tifa berstatus tersangka. Titik. Tidak pakai embel-embel, tidak pakai tafsir. Status tersangka itu bukan hinaan, tapi kategori hukum. Artinya, ada dugaan, ada proses, ada mekanisme pembuktian. Nah, ketika tersangka minta bicara langsung di sidang MK, masalahnya bukan soal kasihan atau tidak kasihan. Masalahnya, ini menabrak prinsip dasar peradilan. Karena MK bukan pengadilan perkara pidana. MK tidak menguji siapa benar siapa salah. MK menguji norma hukum, bukan air mata. Mari jujur, kalau tersangka diberi ruang bicara langsung, yang keluar bukan norma, yang keluar bukan argumentasi konstitusi, yang keluar adalah narasi korban. Kami dizalimi, kami dikriminalisasi, kami korban kekuasaan. Ini narasi klasik, ampuh di media sosial, ampuh di podcast, ampuh di ruang publik yang emosional. Tapi di Mahkamah Konstitusi, ini racun. Karena begitu hakim mendengar langsung narasi korban dari tersangka, ada risiko. Objektivitas terganggu. Fungsi sidang bergeser.
Keputusan dicurigai berbasis empati, bukan hukum. Dan MK tidak boleh masuk perangkap itu. Salah satu senjata utama dalam narasi ini adalah istilah keren, abuse of power. Masalahnya, istilah ini sering dipakai seperti slogan, bukan sebagai konsep hukum yang diuji serius. Abuse of power itu harus dibuktikan, harus diuji prosedural, harus lewat mekanisme yang tepat, bukan dideklarasikan sepihak di depan hakim MK sambil berharap empati. Kalau setiap tersangka bisa bilang, saya korban abuse of power, lalu minta ruang bicara khusus, maka semua proses hukum bisa lumpuh. Semua penegak hukum bisa disandera opini. Semua lembaga bisa ditekan dengan narasi penderitaan. Dan disitulah hukum mati pelan-pelan. Keputusan MK menolak permintaan bicara langsung itu bukan kejam. Itu tindakan penyelamatan institusi. Karena MK tahu, begitu satu tersangka diberi ruang, yang lain akan menuntut hal sama. Begitu satu drama lolos, drama berikutnya akan lebih keras. Begitu satu aturan dilenturkan, habis sudah wibawa. Makanya pintu ditutup sejak awal. Bukan karena MK tidak peduli, tapi karena MK tidak mau hukum berubah jadi panggung sinetron. Ini kontras yang harus kita pahami. Di luar gedung MK, opini digoreng, emosi dimainkan, simpati dikumpulkan. Di dalam gedung MK, aturan ditegakkan, prosedur dijaga, emosi ditahan. Dan benturan dua dunia ini sering bikin publik bingung. Kenapa hakim kaku? Kenapa tidak diberi kesempatan bicara? Jawabannya simpel. Karena hukum tidak boleh kalah oleh air mata. Kalau hukum kalah oleh rasa iba, yang menang bukan keadilan, tapi yang paling pandai bermain peran. Ada satu hal yang sering sengaja dilupakan. Roy, Rismond, dan Tifa sudah diwakili kuasa hukum. Artinya, hak bicara sudah disalurkan. Argumen sudah diformalkan. Kepentingan sudah direpresentasikan. Permintaan bicara langsung itu bukan kebutuhan hukum, itu kebutuhan naratif. Dan MK dengan tegas bilang, cukup. Bayangkan skenario terburuk. Hari ini RRT bicara langsung. Besok tersangka korupsi minta hal sama. Lusa pelaku kejahatan lain ngaku korban sistem. Semua ingin bicara. Semua ingin simpati. Semua ingin dispensasi. Akhirnya MK kewalahan. Putusan kehilangan otoritas. Konstitusi jadi alat tawar-menawar. Itu sebabnya satu kata tidak dari MK hari itu nilainya mahal. Perlu ditegaskan, ini bukan soal Roy, Rismond, dan Tifa sebagai individu. Ini soal sistem peradilan mau dibawa kemana. Batas antara hukum dan politik, garis antara empati dan objektivitas. Dan MK memilih berdiri di sisi aturan, bukan di sisi dramatika. Jadi ketika ada yang bertanya, kenapa MK tidak memberi ruang bicara langsung? Jawabannya, karena MK bukan panggung korbanisasi. Karena judicial review bukan ajang pembelaan diri. Karena tersangka tetap tersangka meski dibungkus narasi intelektual. Dan setelah pintu dramatisasi ditutup, muncul satu pesan lain yang lebih keras lagi. Pesan yang menyasar klaim paling berani dari semuanya. Kami mewakili rakyat. Nah, disitulah MK mengirim sinyal paling tegas. Mahkamah Konstitusi akhirnya bicara dengan bahasa yang tidak bisa ditafsirkan dua arah. Ini bukan lagi soal beda tafsir hukum. Ini peringatan keras, tegas, dingin. Tapi menampar siapapun yang masih pura-pura tuli. MK seperti ingin bilang, jangan jual nama rakyat untuk menyelamatkan kepentingan elit. RRT selama ini dipoles seolah penyambung lidah rakyat. Padahal yang disambung justru kepentingan sempit segelintir orang. Rakyat cuma dijadikan tameng, bukan tujuan. Ini bukan kesalahan teknis, ini pola. MK membaca sesuatu yang lebih dalam. Proses dipaksakan. Aturan dibengkokkan, narasi diputar balik. Dan semua itu dilakukan sambil berkata, demi rakyat. Padahal rakyat tidak pernah diajak bicara. Sinyal MK jelas. Kedaulatan rakyat bukan alat dagang. Putusan ini bukan sekadar koreksi hukum. Ini peringatan politik tingkat tinggi. MK sedang menjaga satu hal yang paling krusial. Rakyat tidak boleh dijadikan stempel legalitas ambisi elit. Kalau lembaga yang mengklaim mewakili rakyat justru menyimpang dari mandat, maka legitimasi itu gugur dengan sendirinya. Pertanyaan ini sekarang menggema keras. Karena ketika keputusan lebih menguntungkan lingkaran kecil daripada jutaan rakyat, maka jawabannya tidak perlu debat panjang.
MK sudah memberi garis tegas. Siapapun yang masih ngeyel berarti sedang menantang akal sehat publik. YouTuber Nusantara.